kalau bahasa kita adalah adanya ikatan batin yang sudah terhubung satu sama lain. Ini mendasar daripada sejauh mana keikhlasan pasangan kita, ya, dalam mengikatkan nilai-nilai yang bersifat. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis masih bersama sahabat semua ya. Kang Kumis tidak akan pernah bosan membahas seputar kehidupan rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 4 firasat seorang suami ketika istrinya berselingkuh. Nah, ini adalah tentunya hal yang tidak boleh dianggap remeh atau disepelekan, ya. Namun di sini juga ada tentunya hal-hal yang secara logika yang harus dilakukan ketika kita terus-menerus mendapatkan firasat yang sama, ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru di setiap harinya. Bicara tentang firasat suami, ya, atau insting seorang suami, ini bisa saja terjadi, ya, karena memang semua berawal dari kebersamaan dan keakraban yang sebelumnya sudah dilakukan tanpa batas. Maka tidak menutup kemungkinan kalau bahasa kita adalah adanya ikatan batin yang sudah terhubung satu sama lain. Ini mendasar daripada sejauh mana keikhlasan pasangan kita, ya, dalam mengikatkan nilai-nilai yang bersifat batiniah terhadap suami. Maka dengan demikian biasanya firasat seseorang diantaranya bisa jadi juga istri punya firasat yang sama ketika si suami melakukan hal-hal yang sangat tidak diinginkan, ya. Nah, di sini ada beberapa firasat, misalnya perasaan kok tiba-tiba kurang enak ketika si istri berpergian lama, apalagi kepergiannya misalnya tidak sempat berpamitan. Bisa jadi ini adalah gambaran-gambaran sedang terjadi hal-hal yang memang tidak diinginkan. Ini yang pertama. Yang kedua, apapun itu, walaupun tadi sudah saya katakan bahwa 70% firasat memang menemui kebenaran. Namun di sisi lain kita juga harus berpikir secara logis. Karena kita juga tidak diperbolehkan membiarkan firasat itu merembet kemana-mana. Artinya di samping firasat kita juga harus berpikir secara logika. Nah, karena ketika firasat dibiarkan, ditakutkan kita terjerumus ke hal-hal yang justru sebaliknya. Atau hal yang sama sekali tidak terjadi, ditakutkan menimbulkan fitnah diantaranya. Maka di samping kita mempercayai firasat itu, kita juga harus mampu mengendalikannya. Jangan sampai firasat itu justru dikendalikan oleh setan. Nah, ini masalahnya, ya. Karena tugas memberikan perasaan was-was terhadap manusia itu setan, ya. Ini adalah hal yang wajar ketika dimana kita harus mengendalikan perasaan itu, dan yakinlah bahwa semuanya tetap baik-baik saja. Ini adalah hal yang bisa menguatkan di saat seseorang merasa was-was, ya. Lalu kemudian yang ketiga, mengingat firasat yang sudah saya kemukakan di atas, bahwa di situ kita juga harus melihat secara logika. Apakah ada hal-hal yang berubah? Ya, ada hal-hal yang berubah atas dasar peristiwa nyata, bukan karena dikaitkan. Ya, jadi setelah Anda mendapatkan firasat, ternyata Anda bisa melihat bahwa istri kita atau pasangan kita memang betul-betul berubah, walaupun itu baik itu secara perlahan maupun drastis. Nah, ketika itu mencapai titik kebenaran, ada kemungkinan memang firasat itu betul-betul murni. Nah, ini. Jadi saya bilang, makanya saya selalu bilang bahwa logika tetap kita pakai walaupun seseorang ini memiliki kekuatan firasat atau insting. Ini semua orang punya. Tapi kekuatan insting firasat ini juga tergantung sejauh mana kedekatan antara keduanya. Ini bukan hanya dengan pasangan suami istri, tapi dengan orang lain pun ketika kita sudah banyak melakukan kedekatan bisa mendapatkan firasat. Lalu yang keempat, apakah memang betul akhir-akhir ini dia sibuk atau bahkan rela menghabiskan waktu bersama gadgetnya, bersama ponselnya. Nah, ketika seseorang sudah mendapatkan beberapa firasat, namun ternyata perubahan yang Anda lihat ini tepat dengan firasat yang Anda rasakan, maka firasat itu bolehlah ya diikuti. Namun sekali lagi, jangan kebablasan. Ini. Apakah
ia menjadi orang yang tiba-tiba mudah panik ketika melihat Anda. Jadi melihat Anda ini seperti ketakutan. Ya, bahkan di dalam segala aktivitas dia akan memperhitungkan apakah Anda melihat atau tidak. Khususnya adalah aktivitas-aktivitas yang memang ia merasa ketakutan yang begitu kuat kalau suaminya tahu ini. Ini biasanya akan mudah terlihat panik, ya. Ini salah satunya. Nah, sahabat, itulah 4 firasat seorang suami saat istrinya bisa jadi melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau perselingkuhan. Nah, sahabat, mudah-mudahan hal yang pendek ini bisa bermanfaat panjang buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.